Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Terkhusus Bapak Ibu yang melamar P3K di tahun ini untuk penata layanan teknis operasional. Kali ini saya bawakan soal-soal P3K untuk penata layanan teknis operasional. Soalnya berupa TIU, tes ijazah lisensi umum. Itu dia ya, bagian yang ke-12 dan pembahasannya. Kita langsung aja ke soal yang pertama Bapak ya. Sel TIU-nya. Ini dia soal yang pertama. Jika 2x sama dengan 64 dan 3y sama dengan 81, manakah pernyataan berikut yang benar? A lebih besar dari y, B lebih kecil dari y, C x sama dengan y, D hubungan x dan y tak dapat ditentukan, E x tidak sama dengan y. Yang mana kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang A, x lebih besar dari y. Yang A jawabannya. Kita lihat langsung pembahasannya. 2x sama dengan 6,64. 64 itu sama itu dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 64. Jadi x itu sama itu dengan 6. Kita masuk ke 3y. 3y di soalnya tadi 81. 81 itu sama itu dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu biasa dituliskan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 ya Bapak Ibu ya. Dengan 81. X tadi 6. Di sini y 4. Sehingga didapatlah hasilnya x sama dengan 6 dan y sama dengan 4. Yang artinya 6 lebih besar dari 4. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Jangan lupa pembahasannya yang tadi. Kalau 2x itu sama dengan 64, 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Yang 3y sama dengan 81, 81 itu sama itu dengan 3 pangkat 4. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pada saat ini, harga 1 lusin kelereng dan 10 kg salak adalah sama. Jika harga 1 lusin kelereng telah naik sebesar 10% dan harga salak naik sebesar 2%, maka untuk membeli 1 lusin kelereng dan 10 kg salak diperlukan tambahan uang sebesar A. 10%, B. 12%, C. 2%, D. 6%, E. 7%. Jawabannya adalah yang D, 6%. Kita lihat pembahasannya. Kita misalkan harga 1 lusin kelereng itu 10.000. Harga 10 kg salak itu 10.000. Jadi kalau harga kelereng ditambah harga salak itu 20.000 Bapak Ibu ya. Harga kelereng tambah harga salak 10.000. Harga kelereng tambah harga salak jadi 20.000 total harganya. Kalau harga kelereng naik 10% menjadi 11.000. Tadi harga kelereng itu cuma 10.000, naik 10%, dari 10.000 naik 10%, jadi harganya jadi 11.000. Salak naik 2%. 2% dari 10.000, total harga salak itu jadi 10.200. Harga kelereng ditambah salak setelah naik itu 21.000
Tadi harga kelereng naik 11.000, harga salak naik 2%, 10.200. Jadi kalau ditotalkan yang dua itu menjadi 21.200. Ya, Bapak ya. Jadi total naiknya 21.200 dikurang 20.000 menjadi 1.200. Dari mana yang 20.000 itu Bapak Ibu? Yang 20.000 itu adalah harga satu lusin kelereng ditambah harga 10 kg salak. Itu dia yang 20.000. Jadi total naiknya menjadi 1.200 ya. Total naiknya 21.200 dikurang 20.000 menjadi 1.200. Berarti berapa persen dia naik? Kita lihat persen naiknya. Persen naiknya itu 1.200 dibagi 20.000. Ya Bapak, dibagi 20.000. Yang 20.000 tadi harga satu lusin kelereng ditambah harga 10 kg salak sebelum naik ya, itu yang 20.000 dikali 100%. Yang 100% ini Bapak Ibu, harga kelereng yang 10.000 dan harga yang 10 kg salak itu dia yang 100%. Belum ada kenaikan. Tadi harga kelereng naik 10% menjadi 11.000. Harga salak tadi naik 2% menjadi 10.200. Setelah dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 6%. Yang ini dia Bapak Ibu ya. Persen naik tadi 1.200. 1.200 itu tadi total naiknya ya. Yang 20.000 ini tadi harga satu lusin kelereng dan harga 10 kg salak dikali 100%. Yang 100% ini tadi harga satu lusin kelereng ya, dan harga 10 kg salak. Makanya hasilnya adalah 6%. Itu dia jawabannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dari suatu kelas yang terdiri dari atas 40 orang siswa diperoleh nilai rata-rata kelas 7,0 untuk mata pelajaran matematika saja. Jika nilai 5 siswa tertinggi dengan rata-rata 8,5 dan 10 nilai siswa terendah dengan rata-rata 6,0 dikeluarkan, berapa nilai rata-rata siswa sisanya? A. 6,60, B. 7,10, C. 7,60, D. 7,80, E. Salah semua. Jawabannya adalah yang B, 7,10. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Ini ada pembahasannya ya. 40 dikali 7 dikurang 5,8 dikali 5 dikurang 10 kali 6 dibagi 25 ya. Jadi hasilnya adalah 177,5 dibagi 25. Setelah dibagikan hasilnya adalah 7,10. Kita lihat yang 25 tadi, yang ini. Ini Bapak ya. Dari mana hasilnya yang 25 ini? 25 ini hasilnya adalah jumlah siswa nilai tertinggi dikurang siswa nilai terendah. Itu dia ya. 40 dikurang 5 dikurang 10. Itu dia ya. Jadi angka 25 itu didapat dari jumlah siswa dikurang siswa nilai tertinggi dikurang siswa nilai terendah. Nah, jumlah siswa tadi 40 ya. Siswa nilai tertinggi 5 orang, nilai siswa terendah 10 orang. Jadi hasilnya adalah 25. Jadi angka yang 25 ini diperoleh dari pekerjaan yang ini ya. Hasil yang ini Bapak ya. Itulah dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika X sama dengan 2,4 dikurang 1,98 ditambah 0,009 dan Y sama dengan 5,08, maka A, X sama dengan Y,
B. X lebih kecil dari Y. C. X lebih besar dari Y. D. X tidak sama dengan Y. E. Tidak sama atau sama dengan Y. Jawabannya adalah yang B. X lebih kecil dari Y. Kita lihat pembahasannya ya Bapak ya. Kenapa X lebih kecil dari Y? Karena X sama dengan 2,4 dikurang 1,98 ditambah 0,09. Hasilnya adalah 0,429. Dan Y 5,08. Ya, X tadi hasilnya 0,429 dan Y 5,08. Maka X lebih kecil dari Y. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Demikian soal-soal P3K tahun ini, khusus untuk penata layanan teknis operasional dan pembahasannya bagian yang ke-12. Soal-soal yang barusan saya buatkan itu berupa soal TIU untuk penata layanan teknis operasional. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Sekian dan terima kasih.